Mungkin mirip ya dengan dunia sekarang. Seringkali kebenaran itu gak punya tempat di dunia kita. Kalau mau menyatakan kebenaran di tengah dunia yang emang udah bengkok, kadang beresiko membuat kita dihina, dimusuhi, bahkan dikucilkan sama banyak orang. Setuju? Ketemu lagi di Dengerin Buku Channel yang akan bagiin review dari buku-buku inspiratif pilihan Teachable People, orang-orang yang emang mau dan suka belajar. Video kali ini kita mau lanjut review bab 2 dari bukunya John Stott, Why I Am a Christian. Dan aku gak akan bosan untuk mengajak kalian beli dan memiliki sendiri buku ini. Akan seru jika baca dan tulis catatan sesuai dengan refleksi masing-masing. Dengerin Buku Channel hadir buat menemani kamu semakin menghayati bukunya. Isi bab 2 ini tentunya kelanjutan dari bab 1 yang udah sangat membantu pembacanya mengerti jawaban dari judul buku ini. Mengapa saya seorang Kristen? Jadi walaupun ini kumpulan khotbah John Stott, tapi setiap babnya itu gak terpisah satu sama lain. Ada alur yang menolong kita dapat satu konsep yang utuh. Alasan dari mengapa saya seorang Kristen dari buku ini, selain karena pengalaman diburu sama Tuhan sampai akhirnya menyerah, yang kedua adalah karena klaim dari Yesus bahwa kekristenan itu adalah kebenaran. Kekristenan mungkin gak lebih menarik dari agama lain, tapi kekristenan adalah kebenaran. Jadi gak hanya menyerah karena mungkin lelah diburu, tapi juga John Stott menekankan bahwa momen menyerah kepada Kristus dan menjadi Kristen adalah keputusan yang tepat. Karena memang apa yang diklaim oleh Yesus adalah kebenaran. Nah, tapi kalau dengar kata klaim, kesannya kayak subjektif gitu ya. John Stott juga bilang di bab 2 ini, kalau budaya postmodern membuat orang kehilangan rasa kepastian, meyakini gak ada kebenaran objektif, setiap orang memiliki kebenarannya sendiri, sangat relatif. Tapi kekristenan percaya adanya kebenaran objektif, itulah yang diklaim Kristus. Kenapa klaim Kristus ini patut dipercaya? Di saat sejarah gereja mungkin banyak membuat orang kecewa dalam beberapa hal, tapi tidak kepada Kristus. Kehidupan Kristus semasa di bumi yang memperjuangkan hak orang miskin, berbelas kasihan kepada yang dibenci dan dikucilkan. Dia gak pernah membalas hinaan, serangan yang kejam dan yang gak adil. Dan ada banyak hal lagi yang dikagumi dari sosok Yesus. Pada zaman itu mungkin yang sulit diterima orang-orang bukan perbuatan Kristus, tapi perkataannya. Sehingga di saat Yesus menyampaikan kebenaran tentang siapa dirinya, tentang kerajaan Allah, banyak yang menghina Yesus dan menduduhnya menghujat Allah. Dengan penuh resiko, Yesus tetap menyatakannya kepada dunia, karena memang itulah kebenaran. Tuhan Yesus gak kompromi sedikit pun. Mungkin gak beda jauh ya dengan dunia sekarang. Seringkali kebenaran itu gak punya tempat di dunia kita. Kalau mau menyatakan kebenaran di tengah dunia yang emang udah bengkok, kadang beresiko membuat kita dihina, dimusuhi, bahkan dikucilkan sama banyak orang. Setuju? Silahkan direnungkan dengan jujur ya. Selanjutnya yang menarik di buku ini, John Stott menjelaskan ada 3 relasi yang Yesus klaim. 3 relasi ini penting untuk dijalani sama orang-orang Kristen yang mau meneladani hidup Kristus. 3 relasi yang diklaim dan sudah dihidupi oleh Kristus. Yang pertama, relasi dengan kitab suci. Yang kedua, relasi dengan Allah yang dia sebut sebagai Bapa. Dan ketiga, relasi dengan manusia, yaitu seluruh umat termasuk dirinya sendiri. Di review kali ini kita akan membahas relasi yang kedua, yaitu relasi dengan Allah. Ini cukup penting dan mungkin bisa dibilang pusatnya itu di relasi ini. Karena bagaimana relasi dengan Allah akan mempengaruhi relasi dengan kitab suci dan juga dengan sesama. Penjelasan relasi lainnya nanti baca sendiri ya. Relasi kedua ini juga menarik. Relasi dengan Allah yang Yesus sebut sebagai Bapa adalah relasi yang otentik dan asli. Belum pernah ada yang bisa mengklaim relasi itu. Sejak umur 12 tahun, Tuhan Yesus sudah menyadari bahwa Allah adalah Bapa. Relasi yang terus berlanjut, waktu dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib pun, dia juga memanggil Bapa.
Dia berbicara dengan Tuhan seperti seorang anak berbicara dengan ayahnya. Sederhana, akrab, aman, nyaman, dan indah. Tapi relasi ini seringkali menjadi bahan cibiran. Banyak yang bilang, masa Tuhan punya anak? Tapi sebagai manusia yang penuh keterbatasan, mencoba memahami maksud Tuhan yang maha mulia seringkali muncul gap yang sangat besar. Ketika Yesus bilang dia adalah anak Allah, atau Allah adalah Bapakku, kata Yesus, manusia mungkin punya asosiasi terbatas sesuai dengan pengalamannya, sehingga membayangkan kalau istilah anak dan bapak itu seperti yang terjadi pada manusia, seolah-olah ada proses reproduksi yang sama persis dengan yang dialami manusia. Tapi mengacu pada kitab suci, Yesus diperkenalkan sebagai firman Allah yang hidup. Tertulis juga bahwa apa yang keluar dari Allah adalah firman Allah, dan kita tahu apa yang keluar dari Bapa adalah anak. Inilah relasi yang diklaim oleh Yesus. Ditegaskan lagi ya, relasi. Walaupun jadi kontroversi, tapi saksi-saksi yang melihat bagaimana Yesus berelasi dengan Allah sebagai Bapa mengakui bahwa relasi itu begitu indah. Sampai-sampai di salah satu bagian kitab suci diceritakan bahwa beberapa murid yang melihat Yesus berdoa kepada Bapa terkagum dan ingin juga punya relasi itu. Yesus pun mengajarkan dan mengajak murid-murid untuk berdoa dan menyebut Allah sebagai Bapa kami. Yesus yang adalah firman sebagai anak tunggal Allah mengajak murid-murid juga memanggil Allah Bapa sebagai Bapa kami. Itulah sekilas tentang relasi Yesus dengan Allah sebagai Bapa dalam kacamata yang berbeda, bukan menggunakan asosiasi manusia yang sangat terbatas. Lengkapnya nanti kamu bisa baca di bukunya. Memang, apa yang Yesus katakan atau klaim mungkin mengganggu dan sulit diterima, tapi itulah kebenaran yang dengan tegas dan konsisten dinyatakan oleh Yesus. Kesannya kayak sombong, tapi kalau menyaksikan perbuatan Yesus, justru penuh kerendahan hati dan bukan keangkuhan. Misalnya, melalui klaimnya Yesus mengaku sebagai Tuhan, Allah, seorang guru. Tapi apa yang dilakukan Yesus pada saat perjamuan malam penuh kerendahan hati membasuh kaki murid-muridnya. Itulah salah satu paradoks yang kita lihat dari Tuhan Yesus. Gambaran itu semakin menegaskan bahwa klaim Yesus bukanlah keangkuhan, tetapi memang kebenaran. Gimana? Kira-kira buat kita yang udah Kristen, kamu yakin kalau apa yang Yesus klaim adalah kebenaran, sehingga kamu juga yakin kenapa kamu Kristen? Apa yang John Stott ajarkan, baik dari bab 1 maupun bab 2, bukanlah jenis-jenis alasan yang bisa kita pilih, tapi sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Mungkin semua penjelasan yang berusaha membuktikan bahwa klaim Yesus adalah kebenaran masih sulit diterima. Tapi untuk percaya pada klaim Yesus, gak lepas dari pengalaman diburu sama Tuhan. Namanya juga manusia yang sifatnya fana dan berdosa. Akan sulit sekali bersentuhan dengan sesuatu yang kekal dan kudus. Terlalu jauh jaraknya untuk digapai. Kita juga sering dengar kan, kalau gak mudah menyelami pikiran Tuhan. Tapi dengan perburuan Tuhan yang mau membawa manusia fana kembali berelasi dengan yang kekal, lalu dengan pertolongan Tuhan juga manusia akhirnya bisa percaya, bukan karena kekuatan manusia. Itulah kenapa klaim Yesus akan sangat bisa dipercaya ketika hati manusia yang fana ini disentuh oleh kasih Allah yang kekal. Perjumpaan dengan Tuhan yang memburu kita menjadi pengalaman manusia di mana mata hatinya dibukakan oleh Tuhan untuk percaya akan apa yang diklaim Yesus. Gimana nih yang belum beli bukunya? Gak makin penasaran? Cepetan miliki sendiri ya. Kamu bisa baca secara pribadi dan merefleksikannya. Langsung klik dan check out dari link toko online yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di review bab 3. God bless.